مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. قال رضي الله عنه ونعتقد أن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الموت حق وأن عذاب القبر ونعيمه والقيامة والحساب والميزان والصراط والحوض والثواب والعقاب والجنة والنار حق وأن رسول الله وأنبياءه وكتبه المنزلة حق. Yang wajib diimani, kami meyakini bahwa khairat dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat itu fi taqwallah wa ta'ati, di dalam takwa kepada Allah dan taat kepada Allah. Wa anna syarrad dunya wal akhirah, dan kejelekan dunia dan akhirat itu fi maksiyatillahi wa mukhalafati, di dalam maksiat kepada Allah dan melanggar ajaran Allah. Kebaikan dunia itu bukan karena sukses bisnisnya. Kebaikan dunia itu bukan karena banyak hartanya atau tertinggi pangkatnya atau terbanyak titelnya. Kebaikan dunia itu takwa kepada Allah. Mungkin gak sukses ekonominya. Kebaikan akhirat juga demikian. Tidak mungkin akan dicapai dengan ukuran, wah kalau kaya dunia, kaya akhirat. Oh yang masuk ada di surga itu presiden-presiden aja, tukang becak masuk neraka, enggak ada. Semuanya itu adalah dihitung dengan takwa kepada Allah. Karena itu kalimatun jami'atun li khairatid dunya wal akhirah. Dibilang takwa kepada Allah itu adalah satu kalimat yang bisa mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Nih, kebaikan dunia tentang masalah rezeki dilancarkan oleh Allah. Bagi orang takwa, may taqillaha yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada permasalahannya, ada solusinya. Subhanallah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki kepada dia tanpa ia sangka-sangka. Maksudnya apa? Tanpa susah payah, enggak perlu memforsil otak. Rizkinya enggak perlu memforsil otak, min haitsu la yahtasib. Kalau bil ihtisab itu berarti memforsil otak. Tapi kalau dengan min haitsu la yahtasib, tanpa memforsil otak, enteng rezekinya. Gampang, min ghairi ta'ab. Takwa Allah. Inti lihat aja orang-orang dulu. Orang-orang dulu tidak ada ahli ekonomi. Kadang-kadang buta huruf, pakai sarung aja cekak. Sandalnya jepit sisian, tapi tambaknya puluhan hektar, sawahnya puluhan hektar. Sekarang penampilannya hebat, pakai jas, pakai sepatu, tapi utang. Orang dulu mancal sepeda, tapi kaya, rumahnya ada banyak. Orang sekarang pakai mobil, tapi tidak lunas semuanya. Apa membedakan? Takwa Allah. Karena masih ingat orang-orang dulu itu. Rumahnya itu pasti ada kombongnya biasanya. Pasti ada kandang.
piara kambing, ada yang romai keji, ada kalau enggak piara ayam. Tahu enggak untuk apa itu? Untuk ngurmat tamu. Kalau ada tamu potong ayam. Potong kambing. Sekarang enggak ada begitu. Kayak orang dulu sama orang sekarang. Apa yang membedakan takwa Allah? Akan rezeki lancar, solusi Allah. Urusan yang ruwet-ruwet dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Kalaupun ada masalah enggak lama, enggak bertele-tele bermasalahnya. Kalau sekarang kan bermasalah-tele-tele bermasalahnya. Wah, urusan sama polisi, urusan sama KPK, urusan sama pengadilan, urusan sama itu, bertele-tele. Kalau dulu itu ada masalah kok cepat gitu hilang. Yaj'alhu min amrihi yusra. Urusan ibadah, wa yu'dim lahu ajra. Pahalanya dilipat gandakan, jadi gede. Pahalanya orang takwa sama enggak? Salatnya orang biasa sama orang yang takwa lain. Dzikirnya orang biasa dengan orang takwa, kadar takwanya itu yu'dim lahu ajra, akan mendapatkan pahala yang gede. Nanti di hari kiamat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dapat ridha Allah. Semua orang itu harus melalui hisab, kemudian melalui jembatan Sirat, ada yang jatuh, ada yang selamat. Siapa yang selamat tahu? Wa in minkum in bima'na nafi wa ma minkum wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maghdiyah thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah. Semua orang harus melalui jembatan Sirat. Semua, hatta para nabi. Yang bisa selamat siapa? Aku, Allah, menyelamatkan orang bertakwa. Orang yang zalim, orang maksiat, yang kafir, wa nadharul dzalima fiha jithiyah. Karena itu kepingin inti jadi orang yang hebat, takwa. Allah menjadikan orang termulia itu yang mana? Yang paling ganteng. Yang sekarang dikasih piala, medali, ada cak, daning, atau idol, atau apa itu, daldol itu. Itu yang paling mulia. La inna akramakum indallahi atqakum. Kalau bahasa orang sekarang, yang paling keramat itu bukan yang paling banyak tamu. Nih kadang-kadang orang tergila-gila, wah kayak dayai keramat berarti wali ini. Yang paling keramat itu bukan yang banyak salaman. Yang paling keramat itu bukan banyak yang foto. Fotonya dipajang di mana-mana. Yang paling keramat itu inna akramakum indallahi atqakum. Nanti tak artikan ada satu hadis di Ihya tadi dibaca itu. Baik. Wa annal mauta haq, dan kami meyakini bahwa mati itu benar ada. Masa enggak ngelihat entah berapa orang yang sudah kamu kubur itu? Kamu pernah hidup seperti kamu. Berapa keluarga yang pernah bersama kamu sudah berpisah. Wa annal mauta haq, kematian itu pasti terjadi. Apa mati itu? Firagur ruhi anil jasad, pisahnya ruh daripada jasad. Wa anna adzabal qabr wa na'imahu haq, azab kubur dan nikmat kubur adalah ada. Jadi tidak kelihatan. Itu alam ghaib, nggak mungkin akan disaksikan atau bisa di video. Tapi yang jelas ada. Dengarkan baik-baik. Kalau orang dalam kehidupan dunia, yang dominan itu adalah jasad.
ruh kurang. Ente kalau makan, telat makan, terasa lapar. Kalau enggak makan, sakit. Kalau tangannya ente kecepit, sakit. Tapi kalau telat ibadah, ruhnya enggak sakit. Enggak lapar, enggak kelihatan lapar. Padahal itu lapar. Kalau ente maksiat, ruhnya kamu itu sakit. Lebih dominan jasad daripada ruh. Kalau sudah mati, lebih dominan ruh dan jasad. Ruhnya nanti akan bagaimana kesakitan karena dia maksiat kepada Allah. Ruhnya betul-betul akan lapar karena dia tadi itu tidak berbuat taat dan ibadah kepada Allah. Baru akan merasakan. Nah, ini ya. Nanti ada di akhirat dijadikan satu. Jasad dan ruh semuanya betul-betul sensitif. Kalau sakit, ruh dan jasadnya jadi satu, merasakan. Kalau nikmat, ruh dan jasadnya jadi satu, merasakan. Tahu orang sensitif enggak? Diselentik ini dok kaget. Sakitnya luar biasa. Nanti akan dibuat ruh dan jasad ini sensitif ada di akhirat. Sehingga kalau kena azab sangat pedih, kalau dalam nikmat sangat nikmat. Faham? Karena itu wajib kita yakini ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Yang jelas di kuburan nanti minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu dikubur bukan disimpan, nanti dihancurkan jasadnya kamu. Dari tanah aku ciptakan, ke dalam tanah aku kembalikan, dan dari tanah aku akan bangkitkan. Jadi kamu itu nanti tidak butuh. Nanti kamu itu akan merotoli jasadnya kamu itu nanti. Pertama nanti yang akan diserang mata, karena mata ini otot paling lemah. Akan dinikmati oleh cacing-cacing tanah. Terus kemudian pecah perutnya kamu. Terus jasad ini semuanya akan dimakan cacing tanah. Kalau dagingnya kambing jadi sate, dagingnya ini enggak. Sate itu dinikmati oleh bisa raja, bisa orang-orang mulia, tapi jasadnya ini dinikmati cacing tanah. Karena itu jangan sombong dengan jasadnya kamu. Kasih ono emas saja, kalau kalungnya kamu kasih ono emas, tangannya kamu kasih ono cincin yang mahal itu dan ini, nanti akan jadi makanan cacing tanah. Jadikan amal soleh ahsanlah, supaya selamat daripada azab kubur. Inti hiasi jasadnya kamu, inti beli sabun yang paling mahal, rambutnya pakai sampo yang paling mahal itu dan ini, calon makanan cacing tanah itu. Akhiratnya nggak dipikir. Akhiratnya nggak kamu pikir. Dalam beberapa tahun kamu tinggal tulang belulan yang berserakan, dan itu pun akan hancur dalam beberapa puluh tahun. Karena itu kamu harus meyakini mati itu adalah hak, dan kamu akan baina adzabil qabr wa na'imih, antara azab kuburan dan kenikmatan kuburan. Wal qiyamah wal hisab hak. Kiamat itu adalah benar-benar ada. Kiamat benar-benar ada. Panjang kalau cerita kiamat. Insyaallah akan kita terangkan berikutnya. Saya ingin mengartikan satu hadis. Saya artikan aja hadis ini. Bagaimana kadang-kadang penampilan itu ya, bukan menjadi satu ukuran. Subhanallah. Inna agraban nas minallah azza wa jalla yaumal qiyamah man tala ju'uhu wa 'atashuhu wa husnu fid dunya. Orang yang paling dekat di sisi Allah, arti yang paling diridhoi oleh Allah di hari kiamat adalah orang yang panjang, orang yang sering lapar dan sering haus dan banyak susah di dunia. Paham nih?
yang bergelimang di atas dunia itu. Bukan itu yang agrabun nas ilallah. Orang yang susah, sering haus, sering lapar. Mungkin dia kuli, mungkin dia tukang beca, panasan. Mungkin dia petani, mungkin dia al-ahfiya, al-atqiya, al-ahfiya. Dia sering nggak pakai sendal kadang-kadang. Al-atqiya, tapi dia orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina in syahidu lam yu'rafu. Kalau dia hadir dan dikenal sama orang, artinya bukan orang yang ternama. Terkenal fulan bin fulan, bukan orang terkenal. Dia hidup di kalangan orang enggak direken dia. Dia dianggap orang biasa. Bukan berarti orang tenar. Hadir di majelis mungkin ada di belakang. Wa in ghabu lam yuftagadu. Kalaupun dia tidak ada di masyarakat, tidak dicari, enggak ada yang tanya. Ta'rifhum biqaul arad, tapi bumi kenal sama dia, kemuliaannya. Kenapa? Sering sujud kepada Allah. Sering ibadah, sering berzikir, ada di mana-mana. Bumi kenal sama dia. Wa tahaffu bihi malaikatus sama'. Para malaikat selalu mengitari dia. Karena dia orang yang diridai oleh Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'iman nasu bid dunya wa na'imu bi ta'atillah azza wajalla. Orang-orang menikmati dengan dunia, tapi mereka menikmati taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iftaran nasu al-furush al-wathira wa iftarashul jibah war rukab. Orang-orang ketika menghamparkan kasur-kasur permadani yang empuk-empuk untuk tidurnya, lupa kepada Allah, tapi dia menghamparkan dahi dan lututnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dayya'an nasu fi'lan nabiyyin wa akhlaquhum wa hafidhuha hum. Orang-orang sudah meninggalkan perbuatan para nabi dan akhlaknya nabi, tapi mereka menjaga akhlaknya nabi dan perbuatan nabi, amal ibadahnya para rasul, sunnah-sunnahnya dijaga sama dia. Tabkil ardu idza faqadathum. Bumi akan menangis kalau kehilangan mereka. Kalau mereka meninggal, bumi akan menangis. Waskhatullah ta'ala ala kulli baldatin laisa fiha minhum ahad. Allah murka pada setiap daerah kalau enggak ada orang yang seperti mereka. Kalau enggak ada satu pun seperti mereka, maka Allah murka. Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Lam yatakabu ala dunya takalubal kilab ala jiyaf. Mereka adalah orang-orang yang tidak berebut urusan dunia seperti berebutnya anjing-anjing kepada bangkai-bangkai. Bagaimana? Lahap, rebutan, suaranya hiruk pikuk itu dan ini. Kenapa? Urusan dunia itu sama dengan serigala ketika berebut dengan bangkai. Tapi mereka tidak. Akalul filak, mereka makan hanya beberapa potong roti kasar. Walabisul khiraq, mereka pakai pakaian-pakaian yang sangat sederhana, seadanya. Syu'than ghabra, rambutnya kadang-kadang kurang rapi. Pakaiannya kadang-kadang kumuh. Ya rahumun nas fi dhunum annabihim da'an, wa ma bihim da'. Manusia melihat mereka seakan-akan ini orang sakit, tapi mereka tidak ada penyakit. Qad khulitu wa yuqalu qad khulitu wa dhahabat uquluhum. Maka malah dikatakan, wah ini orang sudah hilang akal. Wa ma dhahabat uquluhum. Padahal mereka tidak hilang akalnya. Justru mereka orang yang berakal. Walakin nadhara al-qaumu bi qulubihim ila amrillah alladhi adhaba anhumud dunya. Walakin nadhara al-qaumu bi qulubihim ila amrillah alladhi adhaba anhumud dunya. Tetapi mereka adalah orang
yang memandang dengan hati mereka. Mereka bukan memandang dengan mata kepala. Menilai itu bukan dengan mata kepala, tapi dengan hati. Fahum inda ahli dunya yamshun bila agul. Mereka hidup dengan orang yang ada di dunia ini berjalan tanpa akal. Kenapa? Hati mereka sudah milik Allah, penuh dengan Allah. Ketika habis dunianya, bukan mereka tadi itu tidak mau berpikir, bisa. Tapi mereka tadi itu sudah tidak mau dengan urusan dunia. Kenapa? Udah banyak membuat lupa orang, dia hanya kepada Tuhannya. Mereka untuk urusan ahli dunia, dia nggak pakai akal. Udah artinya nggak perlu tak pikir, udah ada apa. Agalu hina dhahabat uqulun nas. Sebenarnya mereka adalah orang yang berakal ketika akal manusia sudah hilang. Lahum syaraf fil akhirah. Mereka adalah orang yang mendapatkan kemuliaan ada di akhirat. Kamu kira orang yang berakal itu sing cerita dunia itu? Yang cerita dunia, yang bisa cerita ngitung fulus itu orang berakal itu. Orang yang berakal yang mikir, kif nasibak fil gabar, kif nasibak fil jannah, nasibak fil akhirah. Bagaimana keadaan nanti di akhirat? Itu orang berakal. Itu orang yang berakal. Bukan yang rebutan dunia ini terus ini siang dan malam ini yang berakal. Itu orang hilang akal itu. Tertipu dengan dunia. Ya Usama, Usama kata Nabi. Idza ra'aitum fil baldah fa'lam annahum aman li ahli tilkal baldah. Usama, kalau kamu melihat mereka ada di satu daerah, ketahuilah dia adalah sebab aman di daerah itu. Wala yu'adzibullahu ta'ala qauman hum fihim. Allah tidak mengadab mereka, orang yang tinggal di daerah itu, yang masih ada orang-orang seperti itu sifatnya hidup di antara mereka. Al-ardum bihim farihah, bumi merasa bahagia dengan kehadiran mereka. Wal jabbaru anhum radin, Allah ridha kepada mereka. Ittakhidhum li nafsika ikhwana, jadikan mereka saudara kamu, bergabunglah dengan mereka. Asa antan jua bihim, dengan harapan kamu selamat dari neraka Allah, dari azab Allah, dari hisab yang parah nanti di hari kiamat berkat mereka. Wa in istata'ta an ya'tiyakal maut wa batnuka ja'i wa kibrika dhama'an faf'al. Kalau kamu mampu karena sering lapar dan sering haus dan mati dalam keadaan begitu, lakukan. Karena fa'innaka tudriku bidzalika syarafal manazil. Karena kamu nanti akan bisa mencapai kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah, wa tahul ma'an nabiyyin, dan kamu akan berkumpul dengan para nabi, wa tafrah bi gudumi ruhikal malaikah, para malaikat menyambut ruh kamu dengan senang hati, yusalli alaikal jabbar, dan Allah rahmat kepada kamu. Jadi ternyata penilaian kita keliru ya. Masya Allah, karomah ini. Mobilnya ada 7, keramat. Loh, keliru kamu. Ya, keliru kamu. Karena itu cari orang yang istiqomah. Jangan cari orang yang berpenampilan dunia. Belum tentu itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Iso cerita lah, iso nglakoni ya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nuwahiduhu subhanahu wa huwa wahidun. تقدس عن مثل له ومناظرين وليس له في ذاته وصفاته شريك تعالى الله عن قول كافرين
وجل عن التشبيه والكيف ربنا، وعن كل ما يجري بوهم وخاطر، وعن جهة تحويه أو زمن به يحد تعالى عن بدو وآخر. عليم وحي قادر متكلم مريد سميع مبصر بالمصادر، أحاط بتحت التحت والفوق علمه، ويعلم ما يبدو وما في الضمائر. ومن عدم أنشأ الأوالم كلها بقدرته، فعظم بقدرات قادر. ولا كائن قد كان أو هو كائن سوى بمراد الله من غير حاصر. ويسمع حس النمل عند دبيبه، ويبصر ما تحت البحار الزواخر. وأن كلام الله وصفا لذاته، وليس بمخلوق خلافا لصاغر. وأفعاله فضل وعدل وحكمة، وليس بظلام وليس بجائر. يثيب على الطاعات فضلا ومنة، وتعذبه كست لعاس وفاجر. تسبح كل الكائنات بحمده، وتسجد عظاما له عن تصاغر. فسبحانه من خالق ما أجله، وأعظمه منسي السحاب المواتر. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكهنا وفكه وقربات لنا في ديننا مع الكثر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علما، نخضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك.
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأرواح آبائي وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم ثم عليهم ورحمة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين ومن تبعهم بأحسن دين ثم إلى رسول مجل الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلي بن عبد العلي من الخير سيد العظم الفقيه المقدم محمد بن عجم ساداتنا نبي عالم قلب الغيور جمع أخواني وابن علي محمد مولى الدبيله والمقدم الثاني الحبيب الرحمن السقاف ووسول أبو بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قد الملأ عبد الله العدل الأكبر وابن أبو بكر علي المحضر علوي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبر ما فخر رجود الشيخ بكر بن سالم وأخي علي سالم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس مرقري شهد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن الفقيه عمر البر أحمد بن عمر الهندوان محمد بن زين سميد عمر بن سميد حسن بن صالح عبد الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن عيم مرضى الصافي عمر بن سقاف أبو بكر بن عبد الله العطاس بن علي بن محمد بن حسين الحبشي عبد الله بن طاهر وأخي طاهر وجد الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي ثم كافة الأولياء وصالين المكان وحلة أرواحهم من مشارق المغرب الحبيب جعفر بن سقاف سير المنازل وأسر المفريمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا والدين والديكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين يعني الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأصلائهم وأنوارهم وأن الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الإسلام والإيمان ويحيينا عليه ما توفنا عليه ما بعده من الطيب وطعام العافية ويعافينا ويعفو عنا ويرحمنا ولا تعذبنا ويحفظ علينا وعليكم ويحفظنا وإياكم جميع الشرور ويجمع لنا ولكم كل الخيور من جاه سيدنا محمد بدر البدور وعلى هذه النية كنا صالحة ونسلم الآباء في مثل أجلسنا وإناهم وقصدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله